Suara berubah menjadi tawa mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lama Tilas, mengungkap sejarah, mitos atau fakta. Oke teman-teman, kali ini saya punya sebuah cerita. Cerita ini terjadi pada teman saya waktu kuliah. Saya punya teman itu orangnya suka melakukan sebuah pendakian di sebuah gunung. Jadi mereka itu melakukan pendakian Gunung Salak untuk mencari pengalaman mistis. Jadi mereka ini tidak percaya dengan cerita-cerita horor tentang gunung itu. Namun sesuatu yang mengerikan ketika mereka melakukan pendakian itu banyak terjadi hal-hal yang aneh. Mulai dari penampakan sosok tak kasat mata, suara-suara aneh, hingga kejadian tragis yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Bagaimana ceritanya? Check it out. Jadi kisah ini bermula ketika mereka berada di base camp Gunung Salak. Waktu itu menunjukkan sudah mulai sore hari. Jadi 5 sahabat ini, sebut saja namanya Dani, Rina, Andi, Sari, dan Bayu. Dan nama-nama mereka sudah kami samarkan. Jadi bener nih, kita akan naik dan mendaki malam-malam katanya Dani. Kemudian Bayu menyauti, seru kan, katanya Gunung Salak itu terkenal angker. Cobalah kita buktikan sendiri, kata Bayu. Rina pun berkata, aku dengar banyak yang hilang di sini. Emang kalian nggak takut? Udah jangan parno, kalau kita sopan insya Allah pasti aman, ungkap Rina. Mereka pun mulai melakukan pendakian meskipun langit sudah terlihat cukup gelap. Saat berjalan mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Tadi ada yang jalan di belakang kita nggak? Katanya si Andi. Lah, kita semua di sini, mungkin suara hewan, kata Dani. Tiba-tiba suara perempuan tertawa lirih terdengar di sekitar mereka. Semuanya tiba-tiba terdiam. Itu suara siapa? Berisik. Mereka semua menoleh ke belakang melihat sesosok bayangan putih berdiri dari kejauhan. Wajahnya pun tidak terlihat. Jangan lihat, jalan terus, kata Rina sambil gemetar. Mereka bergegas pergi. Tiba-tiba suara itu semakin mendekat, teman-teman. Dan setibanya di pos 4 menjelang subuh, mereka mendirikan tenda. Tetapi Bayu menghilang. Dani yang panik kemudian berkata, Bayu nggak ada di tenda. Akhirnya mereka semua mencari Bayu hingga menemukan sepatu Bayu di tepi jurang. Lalu terdengar bisikan dari dalam hutan, tolong, aku di sini, dengan suara lemah seperti suara Bayu. Mereka mengikuti suara itu, tetapi semakin jauh suara berubah menjadi tawa mengerikan. Sari menangis, itu bukan Bayu, kita harus turun sekarang, katanya Sari. Namun ketika mereka berbalik, jalan setapak yang mereka lewati tadi sudah menghilang seperti ditelan kegelapan. Kemudian mereka berada di lokasi dekat jurang. Ketika fajar mau menyingsing, mereka menemukan Bayu duduk di bawah pohon besar dengan wajah yang cukup pucat, teman-teman. Bayu, kamu kemana aja, katanya Dani. Bayu gemetar, aku tadi ikut kalian, tapi kenapa aku sendirian, katanya Bayu. Saat mereka membawa Bayu turun, seorang penjaga gunung bertemu mereka. Penjaga itu wajahnya serius. Kalian melihat sesuatu di atas? Mereka mengangguk semua. Kemudian penjaga itu melanjutkan perkataannya, kalian beruntung loh, masih bisa turun. Tidak semua orang seberuntung kalian. Makanya berhati-hati dan jangan melakukan sesuatu yang aneh-aneh di atas gunung ini. Akhirnya mereka pun turun dengan perasaan ngeri, menyadari bahwa Gunung Salak memang bukan gunung biasa. Saat mereka sampai di base camp, Rina melihat ke belakang dan mendapati bayangan putih tadi masih berdiri di kejauhan mengawasi mereka. Begitulah teman-teman kisahnya. Akhirnya mereka pun kembali ke kota dan kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa pada mereka. Begitulah kisahnya teman-teman. Dimanapun teman-teman berada harus tetap hati-hati dan mematuhi aturan-aturan di mana kalian berada, karena setiap peraturan itu tidak sama. Sampai jumpa lagi di channel Lama Tilas, mengungkap sejarah, mitos atau fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.